Hey ho pop gengs. Siapa sih yang gak kenal dengan sosok Oprah Winfrey? Host asal Amerika ini baru aja dinobatkan sebagai pembawa acara TV terkaya di dunia. Gak tanggung-tanggung, kekayaan wanita ini mencapai 3,2 miliar US dollar atau setara dengan 45,89 triliun rupiah. Duit segini tuh udah bikin kamu sah jadi crazy rich. Makanya profesi yang satu ini diincar sama banyak orang. Tapi apa semua orang siap? Karena ada juga tuh acara TV yang unik bin nyeleneh yang kayaknya bisa buat hostnya aja merinding disco. Contohnya aja acara Fear Factor, sebuah pertunjukan aksi ekstrim di TV yang penuh dengan aksi-aksi menegangkan, menyeramkan, bahkan ada yang menjijikan. Bayangin aja, tantangannya itu kayak bobo sama tikus. Lalu kontestan pria harus ngambilin ceker ayam di dalam box pakai mulut. Idih. Kalau aku yang benci sama ceker udah puyeng gila di dalam box itu. Terus gilanya lagi, ada tuh tantangan yang nyuruh peserta buat makan makanan aneh kayak laba-laba, mata domba, sampai biji banteng. Pokoknya acara TV ini emang udah super wadidaw. Acara TV asal Amerika yang dimulai sejak 2001 ini memiliki sebenarnya konsep yang cukup simpel. Peserta yang biasanya terdiri dari 3 pria dan 3 wanita ini akan mendapatkan tantangan ekstrim. Bagi mereka yang menang akan dihadiahi uang sebesar 50.000 US dollar atau sekitar 717 juta rupiah. Tapi dengan tantangan tadi, apa kamu masih mau ikutan? Oh iya, untuk Indonesia sendiri, Fear Factor ini pernah masuk di tahun 2016-an. Namun karena, ya, kamu tahu sendiri sensor di sini lebay, maka Fear Factor pindah jam tayang ke tengah malam untuk memfilter penonton bocil atau bocah. Sayangnya penanganan tengah malam ini sepi penonton, yang akhirnya membuat tayangan ini dihentikan. Fear Factor Indonesia. Masih ada lagi nih yang lebih gila, yaitu sebuah acara TV show di Jepang. Kalau biasanya negara ini mempunyai TV show yang lucu dan menarik untuk dilihat, ternyata ada juga loh TV show membagongkan yang bisa buat siapa aja kena mental, yaitu Susumu Denpasonen. Reality show ini ditayangkan di tahun 1998. Dalam acara ini, pihak TV akan menyeleksi beberapa komedian untuk sebuah TV show. Komedian yang terpilih dijanjikan uang hadiah 10.000 US dollar atau sekitar 143 juta rupiah. Yang jika dinilai pada waktu sekarang ya udah sekitar 546 juta rupiah. Bukan cuman itu, si komedian juga dijanjikan tampil, bahkan kontrak dengan TV nasional setelah acara tersebut selesai. Jadi memang TV show ini menggiurkan bagi komedian yang lagi naik daun. Nah, akhirnya pada Januari 1998, seorang komedian bernama Nasubi terpilih. Si Nasubi ini ditugaskan untuk bertahan hidup di ruang kecil yang isinya itu cuman ada toilet, kompor, meja, pulpen, kertas, dan juga majalah. Misi Nasubi adalah bertahan hidup dari giveaway yang ada di majalah. Gilanya lagi nih, dia harus bertahan tanpa sehelai baju pun. Dalam perjalanannya banyak hal yang Nasubi menangkan. Seperti TV, sepeda, PlayStation, bahkan tenda camping. Sayangnya, kemenangan itu jarang memberikan apa yang paling diperlukan Nasubi, yaitu baju dan juga makanan. Akhirnya, dia harus bertahan hidup dengan makanan anjing yang didapatkan dari giveaway juga. Ada rumor yang mengatakan kalau sebenarnya Nasubi ini menang halayak, tapi si produser menahan hal tersebut supaya jadi menarik. Produser. Kegilaan dari acara ini bukan cuma dari konsepnya ya, tapi juga dari produsernya yang tamak. Ketamakan ini terlihat dari berubahnya broadcasting acara ini dari seminggu sekali jadi full streaming. Jadi selama 12 bulan si Nasubi ditonton oleh orang Jepang secara real time 24 jam per hari. Bahkan saking tamaknya, setelah menang, Nasubi ini masih dijebak selama 3 bulan untuk melakukan tantangan yang sama. Gimana? Gila kan? Ya meskipun uang hadiahnya terbayarkan dan si Nasubi bener muncul di TV nasional, tapi pantas gak sih manusia dijadikan eksploitasi entertainment kayak tadi? Dari Jepang kita pindah ke Skotlandia untuk melihat acara nyeleneh lainnya, yaitu What's Under My Kilt. Konsep acaranya cukup sederhana, pokoknya nih ada cewek yang jadi kontestan dan harus menebak apa isi dari rok lipat khas Skotlandia yang dipakai sama cowok-cowok di depan dia dengan mata tertutup.
Nah di sini si cewek itu bakal megang-megang dan nebak. Setiap tebakan yang benar bakal dihadiahi 200 US dollar atau 2,8 juta rupiah. Isinya dari rok lipat tadi pun ada beragam. Mulai dari palu, bola tenis, lobster sampai yang itu tuh. Pokoknya kalian pasti ngerti lah. Kalau di Indonesia kira-kira gimana ya respon masyarakat? Pasti bakalan mengundang demo atau minimal petisi di change.org. Balik lagi ke Amerika. Pada tahun 2003 ada acara menarik yang bernama Man vs Beast. Dari namanya kamu pasti udah tahu kalau acara ini kontes antara manusia dan juga hewan dalam sebuah perlombaan. Ada bermacam-macam lomba yang dilakukan dalam acara Man vs Beast ini. Mulai dari lomba lari sama zebra, gelantungan lawan orang utan, dan yang paling mencengangkan, lomba tarik pesawat antara 44 cebol lawan 1 ekor gajah. Hasil dari pertandingan ini pun ada yang beragam. Ada manusia yang menang, lalu ada juga hewan yang menang. Secara konsep, acara TV ini emang menarik, tapi sayangnya dianggap sebagai eksploitasi hewan, dan akhirnya ya harus gulung layar di tahun 2004. Nah, bagi kamu yang nonton kuis Who Wants to Be a Millionaire, acara The Chamber ini mirip-mirip lah, di mana kontestan harus jawab pertanyaan dari hostnya. Namun spesialnya The Chamber tuh ya, kontestannya diikat, lalu harus mengalami berbagai macam sensasi bencana seperti gempa bumi, penurunan oksigen, banjir sampai badai es. Jadi bukan cuma adu otak doang, tapi juga adu ketahanan tubuh. Makanya di acara ini udah disiapin tim medis untuk menjaga si kontestan agar tidak terjadi hal yang gak diinginkan. Nah, dengan kondisi ini, The Chamber menawarkan hadiah yang cukup besar, yaitu 1.000 US dollar atau 14 juta rupiah untuk setiap jawaban yang benar. Masih ada lagi nih acara TV yang cukup nyeleneh, yaitu Who's Your Daddy? Dalam acara ini, si kontestan adalah anak yang diadopsi dan sudah berpisah dengan ayahnya selama belasan hingga puluhan tahun. Si kontestan punya tugas untuk menebak siapa ayah kandungnya dari 8 orang yang dia temani berinteraksi dalam video tersebut. Jika jawabannya benar, maka si kontestan akan bawa pulang uang 100.000 US dollar atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Namun jika salah, pria yang terpilih yang bawa uang hadiahnya. Jadi semua komponen acara ini pasti berusaha lah ya buat menang dan aktingnya top markotop dah.